Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melakukan perawatan tanaman cabai. Ini adalah cabai varietas Columbus yang sudah mulai berbuah dan mulai yang buah awalnya mulai pemasakan. Ini sudah ada yang sudah agak gelap, hijau gelap. Nah, menanam cabai sama dengan kita itu mempunyai anak bayi karena merupakan tanaman hortikultura yang memiliki kerentanan ya untuk cabai ini. Maka dari itu kita harus melakukan perawatan ekstra karena tanaman cabai sendiri adalah tanaman horti dengan keekonomian yang sangat tinggi. Jadi ini sangat menguntungkan bagi petani kalau kita menanam cabai karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, untuk melakukan perawatan pada tanaman cabai, kita harus bijak dalam menentukan sebuah pestisida yang akan kita aplikasikan seperti itu ya. Nah, banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh para petani. Salah satu yang menjadi momok bagi petani dan merupakan ancaman bagi tanaman cabai yang sudah berbuah yaitu adalah serangan lalat buah. Maka dari itu, sahabat tani, kali ini kita akan melakukan pencegahan terhadap serangan lalat buah. Namun jangan lupa ya, ada yang lebih penting lagi untuk kemajuan dan perkembangan Warna Farm channel ini. Maka jangan lupa subscribe, komen, like, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Dan subscribe dari Anda akan memberikan dukungan untuk perkembangan channel kami untuk lebih berkembang dalam memberikan informasi dan inspirasi serta inovasi dalam dunia pertanian. Seperti itu sahabat tani. Kali ini dalam perawatan cabai terhadap serangan lalat buah, kita akan menggunakan pestisida dari Syngenta yaitu Curacron dengan 500 EC. Bahan aktifnya adalah Profenofos. Nah, Profenofos sendiri ini adalah baunya sangat menyengat ya sahabat tani ya. Nah, dengan penggunaan ini maka lalat buah tidak akan mendekat pada tanaman cabai kita. Dan salah satu keunggulan dari Curacron ini dengan bahan aktif Profenofos adalah memiliki efek transminar. Dari ini nanti ketika kita aplikasikan spraykan ke daun, dia akan meresap dan menembus bagian bawah daun. Jadi efek transminar ini sangat membantu bagi para petani, bisa dispray dari atas. Namun alangkah lebih baiknya kalau saya nyepray itu dari atas bawah juga, karena nanti setiap lapisan daun akan terkena dari penggunaan insektisida ini. Jadi Curacron ini sangat membantu petani ya, dengan harganya yang cukup ekonomis juga daripada yang lain. Dengan 250 mili seperti ini, kemarin di toko pertanian saya beli 68.000. Ini dosisnya untuk lalat buah kita menggunakan dosis ini anjurannya 1,5 sampai 3 mili per liter air. Jadi saya menggunakan dosis 2 mili, ambil tengah-tengahnya saja seperti itu. Nah, ini Curacron ini mempunyai juga spektrum yang sangat luas untuk hama-hama di tanaman holti ya. Di tanaman holti cabai ini, tomat juga bisa. Bisa untuk mengatasi hama trips. Ini juga jadi momok bagi petani. Trips itu nanti mengakibatkan daun keriting karena daun-daun muda akan dihisap oleh trips kutu daun, maka daun-daun yang muda itu akan menjadi keriting. Nah, ini juga bisa mengatasi trips. Dengan dosisnya kecil, kalau untuk trips yaitu 0,5 sampai 1 mili per liter air. Kutu daun juga bisa. Nah, kali ini kita akan menggunakan Curacron ini untuk perawatan terhadap cabai, menghindari serangan lalat buah dan ulat. Nah, untuk lalat buah dan ulat gerayak sendiri dosisnya sama, 1,5 sampai 3 mili. Kalau saya biasanya 2 mili. Jadi 16 liter air ini saya kasih 30 sampai 32 mili karena ada takarannya ya, nanti saya punya takaran 32 mili satu tutup seperti itu. Jadi saya rekomendasikan untuk para petani yang menanam cabai, terutama cabai yang bernilai ekonomi seperti cabai merah besar dengan varietasnya masing-masing, mungkin Imola atau Gada atau
Columbus dan lain sebagainya. Kalau musim penghujan seperti ini saya lebih suka Columbus karena tahan terhadap cuaca yang agak basah ya, seperti itu. Nah, jadi saya akan mengaplikasikan curakron ini pada hari ini untuk pengendalian hama-hama yang menyerang pada. Nah, ini kita selingi ya, kita juga menggunakan organik dan kita rolling. Karena penyemprotan terhadap cabai ini kita lakukan tiap 3 hari sekali, nggak boleh 1 minggu sekali ya, karena ini memang harus intens. Karena ancaman, tantangan, hambatan dan gangguannya itu banyak sekali. Nah, merawat cabai ini sama dengan juga berlatih militer karena ada ancaman, hambatan, tantangan, gangguan seperti itu. Nah, selain juga ancaman terhadap hama, tikus, terhadap ulat, dari ulat juga lalat buah juga nanti ada juga tantangan bagi para petani dengan tanaman cabai itu yaitu jamur. Pengendalian jamurnya kali ini saya menggunakan Topsin Blue. Nah, ini bahan aktifnya metil thiofanat 70%. Jadi fungisida Topsin ini direkomendasikan dari temen ya, kemarin di Malang, Kang Hayan. Halo Kang Hayan. Topsin Blue ini juga bagus untuk mengendalikan penyakit-penyakit untuk jamur di tanaman, terutama tanaman cabai. Ini bisa mengendalikan antraknosa atau patek. Jadi ini sekaligus untuk mencegah patek buah. Biasanya kalau tanaman cabai mulai matang ini terus terserang patek karena kelembapan di musim hujan ini sangat tinggi. Jadi kita harus melakukan pencegahan karena filosofi kita, slogan kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum ada serangan kita harus mencegahnya, seperti itu. Upaya preventif dan protektif harus kita lakukan sebagai petani yang bijak. Karena kalau sudah ada serangan kita tambah ngeluh ya sahabat tani ya. Karena mengobati itu nanti tiap hari harus spray, harus kita berperang terhadap serangan jamur. Jadi ya untuk preventifnya 3 hari sekali kita harus melakukan penyepraian dengan rolling bahan aktif yang berbeda. Dan juga alangkah lebih bijaknya, saya biasanya rolling dengan bahan aktif belerang dan kapur gamping. Itu buatan sendiri, kita didihkan di manci sendiri seperti itu. Ini Topsin Blue untuk cabenya bisa untuk bercak daun dan penyakit antraknosa seperti itu ya. Dosisnya 1,5 gram per liter air. Jadi satu tangki 16 liter ini biasanya saya kasih 3 sendok makan karena anjurannya seperti itu. 3 sendok makan untuk Topsin Blue ya sahabat tani ya. Oh iya, kami ingatkan lagi bagi yang belum subscribe dan baru gabung, mohon di subscribe ya, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan subscribe pada channel kami. Kemudian untuk nutrisi buah, karena cabai ini sudah mulai pembesaran dan pengisian biji agar nanti buahnya lebih berbobot, lebih berat, dan kualitasnya tahan lama dalam penyimpanan saat kita melakukan pengiriman ke grower ataupun pengepul. Kita menggunakan ini nutrisi pupuk monokalium fosfat ya, MKP, ini dari Pak Tani. Monokalium fosfat ini foliar pemberiannya yaitu dispraykan. Nah, ini memiliki banyak keunggulan ya. Kalium dan fosfat ini sangat dibutuhkan tanaman saat pembuahan. Jadi MKP Pak Tani ini mempunyai unsur hara fosfat P2O5 52%, kalium K2O2 34%. Nah, keunggulannya MKP Pak Tani ini berbentuk kristal sehingga larut 100% dalam air. Kemudian aplikasinya sangat mudah, dispraykan ke daun, juga bisa dikocorkan ya. Biasanya kalau dikocorkan juga saya kasih 3 sendok makan per tangki, saya kocorkan sedikit-sedikit seperti itu atau dicampurkan dengan pupuk yang lain. Kemudian merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Nah, sangat tepat sekali ketika tanaman sudah memasuki generatif pembungaan, kemudian buah seperti ini ya, buah sudah mulai pengisian. Tanaman ini membutuhkan energi yang sangat besar ya sahabat tani. Jadi kita harus bijak lagi dalam memberikan nutrisi. Jangan memberikan nutrisi yang tinggi nitrogen atau N, karena itu dapat mengakibatkan kerontokan pada buah, kerontokan pada bunga. Jadi kita harus memberikan pupuk MKP dengan kandungan kalium fosfat, karena ini
akan mencegah kerontokan bunga dan buah seperti itu. Kemudian pemakaian MKP Pak Tani ini bisa dicampur dengan fungisida sistemik dan dapat meningkatkan efikasi fungisida terutama dalam mengendalikan penyakit bercak daun pada tanaman apel, melon, semangka, mentimun, anggur, stroberi, dan mangga serta juga cabai ya. Jadi kita ini topsin fungisidanya sistemik, jadi kita gabungkan dengan MKP nanti akan memberikan efikasi fungisida terutama dalam pengendalian penyakit. Jadi ini sangat sinkron, juga saling mendukung. Kita dari anjuran perusahaan pembuatnya kita dianjurkan untuk mencampurnya dengan sistemik, jadi untuk meningkatkan kinerja dari fungisida juga seperti itu. Kemudian keunggulan MKP ini juga cocok digunakan untuk semua jenis tanaman, karena semua jenis tanaman saat melakukan fase generatif ini banyak membutuhkan energi, banyak membutuhkan nutrisi berupa fosfat dan kalium. Rekomendasi MKP Pak Tani ini untuk cabai, tomat, terong ini atau bangsa terong-terongan ya, cabai, tomat, terong ini 2-4 gram per liter air untuk semprot. Jadi ini kita larutkan 3-6 sendok makan per tangki semprot ya. Ini saya ambil dosis tengah-tengah, saya ambil 4 sendok untuk aplikasi ini ya. Baik, kemudian saya pakai perekat ya, karena musim hujan saya kasih satu tutup 10 mili ya. Baik, kita campurkan ya sahabat tani ya. Ini MKP nya kita ambil 4 sendok, 1 2 3 4 sendok makan. Kita larutkan MKP, kemudian topsin 3 sendok makan. Nah, ini karena topsin blue warnanya juga biru. 1 2 3. Nah, ini juga ada rumusannya dalam mencampurkan insek atau pupuk ataupun fungi yang berupa powder atau WP. Kita masukkan lebih dulu biar larut. Nah, setelah larut baru kemudian yang berbentuk larutan EC ya, ini untuk Kurakron Emulsion Concentrate. Kita tinggal menakarnya setelah yang serbuk atau bubuknya kita larutkan lebih dahulu. Nah, ini saya kasih dosis takarnya 32 mili. Nah, seperti ini ya sahabat tani ya. Kemudian untuk merekatkan di musim hujan kita pakai sedikit perekat saja, jangan banyak-banyak ya. Mili atau 1 tutup ini sudah cukup untuk perekatnya. Nah, kemudian kita lakukan pengadukan lagi agar rata ya. Ini tangkinya sudah kita isi air, tinggal menambahkan ini campuran dari insek, fungi, dan nutrisi ya. Nah, ini warnanya biru karena serbuk dari topsin, yaitu topsin blue, warnanya juga biru. Nah, kita masukkan pelan-pelan agar tidak tumpah. Nah, sudah kita masukkan, kita tinggal menyemprotkan ke cabai ya. Oke sahabat tani, demikian penjelasan kami tentang pemakaian Kurakron untuk pengendalian lalat buah, topsin untuk pengendalian antraknus dan juga bercak daun atau Phytophthora, dan juga penggunaan MKP
untuk pemberian nutrisi dan meningkatkan bobot buah serta kualitas buah pada tanaman cabai. Oke, kita lanjutkan sahabat tani untuk menyemprotkan ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum subscribe saya ingatkan lagi, mohon di subscribe ya untuk perkembangan channel Warna Farm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.